Hai guys, sekarang kita akan pergi ke bab 3. Cara belajar yang efektif dan tidak pernah diajarkan di kelas. Belajar aktif teknik menghafal yang mempermudah pemahaman. Pernah nggak sih merasa belajar cuma untuk menghafal tanpa mengerti apa-apa? Itu sering banget terjadi kan? Nah, biar belajar lebih efektif, coba deh pakai teknik belajar aktif, kayak mind mapping atau pemetaan konsep. Mind mapping itu ngebantu kita melihat hubungan antar materi. Jadi bukan cuma ngapalin, tapi juga paham kenapa ini penting. Coba bikin diagram atau peta konsep buat tiap topik yang kamu pelajari dan sambil belajar. Bikin koneksi antara konsep yang satu dengan yang lain. Selain itu, teknik memori juga penting. Misalnya, dengan metode Loci atau mengasosiasikan informasi dengan hal-hal yang familiar di kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, kamu nggak cuma ingat, tapi juga ngerti apa yang kamu pelajari. Selain itu, mind mapping bisa banget dibuat lebih seru dan personal loh. Mulailah dengan nulis ide utama di tengah kertas. Terus cabangin ke ide-ide pendukung yang relevan. Misalnya, kalau lagi belajar tentang sistem tubuh manusia, tulis sistem tubuh di tengah. Lalu cabangin ke sistem pencernaan, pernapasan, dan lainnya. Nah, setiap cabang itu bisa kamu tambahin lagi detailnya, kayak organ-organ yang terlibat atau prosesnya. Jangan lupa tambahin warna-warna atau gambar kecil, biar makin menarik dan gampang diingat. Cara ini bikin belajar terasa lebih hidup, karena otak kita lebih suka visual dan pola yang jelas. Jadi, mind mapping bukan cuma bikin hafalan lebih mudah, tapi juga ngasih gambaran besar yang bikin kamu ngerti konteks dari apa yang kamu pelajari. Seru kan? Cobain deh. Belajar aktif juga bisa diperkuat dengan melibatkan diskusi atau mengajarkan kembali materi yang sudah dipelajari ke orang lain. Dengan mengajarkan, kamu secara otomatis akan memproses informasi lebih dalam karena harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Diskusi bareng teman efektif banget buat saling bertukar pemahaman dan meluruskan konsep yang mungkin belum jelas. Jangan ragu untuk bertanya atau menyampaikan pendapat, karena dari situ sering kali muncul sudut pandang baru yang bikin kita makin paham. Kalau nggak ada teman diskusi, kamu bisa pura-pura jadi guru sendiri dan jelasin materinya ke diri sendiri di depan cermin atau rekam suaramu. Cara ini nggak cuma bikin hafalan lebih kuat, tapi juga bikin belajar terasa lebih interaktif dan menyenangkan. Jadi, belajar aktif itu nggak cuma soal teknik, tapi juga soal cara kamu berinteraksi dengan materi dan lingkungan sekitar. Cobain yuk. Konsep Loci yang disebut tadi atau metode tempat ini adalah teknik memori yang mengandalkan imajinasi ruang untuk mengingat informasi. Caranya, bayangkan sebuah tempat yang sangat kamu kenal. Misalnya rumah atau jalan menuju sekolah. Kemudian, kaitkan setiap informasi yang ingin diingat dengan objek atau titik tertentu di tempat tersebut. Misalnya, untuk menghafal daftar belanjaan, bayangkan roti ada di pintu masuk, susu di ruang tamu, dan sayuran di dapur. Semakin unik dan vivid, nah tahu nggak tuh vivid? Jelas ya. Semakin unik dan jelas, gambaran yang kamu buat semakin mudah untuk mengingatnya. Selain itu, kamu bisa menggunakan perjalanan mental ini berulang kali untuk mengingat informasi dalam urutan yang lebih kompleks. Teknik ini bukan hanya membantu mengingat, tapi juga membuat proses belajar lebih menyenangkan karena melibatkan imajinasi dan kreativitas dalam membangun peta memori yang personal.
Belajar dengan mengajar, cara terbaik untuk memahami materi. Pernah dengar nggak? Kalau cara terbaik buat belajar itu adalah mengajarkan orang lain. Yuk, benar banget. Ketika kita ngajarin orang lain, kita dipaksa untuk mikir lebih dalam dan jelas. Coba deh, setelah kamu belajar suatu materi, coba jelasin ke teman kamu. Atau bahkan bikin video singkat untuk diri sendiri yang menjelaskan materi tersebut. Ternyata, dengan menjelaskan, kita bisa menemukan celah-celah yang belum kita pahami dan langsung memperbaikinya. Ini juga ngebantu kita menguatkan pemahaman dan mengingat lebih lama. Karena mengajarkan itu bikin kita berpikir kritis dan aktif. Jadi, jangan ragu buat berbagi pengetahuan ke orang lain. Karena itu juga buat kepentingan kita sendiri. Selain itu, mengajar orang lain juga bisa membuka perspektif baru yang sebelumnya mungkin kita nggak sadar. Ketika kita menjelaskan sesuatu, seringkali kita harus mencari cara untuk menyederhanakan konsep yang kompleks agar mudah dipahami orang lain. Nah, proses ini bisa mendorong kita untuk memahami materi lebih mendalam dan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Dengan begitu, kita nggak cuma jadi lebih paham, tapi juga lebih percaya diri dalam menguasai topik tersebut. Bahkan, seringkali kita jadi lebih tertarik untuk menggali lebih jauh karena merasa ada tantangan baru dalam mengajarkan orang lain. Jadi, selain membantu teman atau orang di sekitar kita, belajar dengan cara mengajar ini juga membantu kita berkembang lebih cepat dan lebih efektif. Dan yang gak kalah seru, saat kita mengajarkan orang lain, seperti kita lagi nyusun puzzle, yang gambarnya perlahan-lahan mulai kelihatan jelas. Kadang, dari pertanyaan sederhana yang diajukan orang lain, kita justru dapat insight baru yang sebelumnya nggak pernah kepikiran. Ini bikin proses belajar jadi lebih hidup, penuh warna, dan jauh dari kata membosankan. Plus, setiap kali kita berhasil bikin orang lain paham, ada kepuasan tersendiri yang gak bisa diukur dengan angka. Rasanya kayak dapat hadiah, karena kita berhasil bantu orang lain sambil memperkuat diri sendiri. Proses ini gak cuma bikin kita tambah pinter loh, tapi juga ngajarin kita untuk lebih sabar, kreatif, dan fleksibel dalam menghadapi berbagai cara pandang. Jadi, ayo manfaatin setiap kesempatan untuk ngajarin orang lain, karena disitulah belajar yang sebenarnya dimulai. Menggunakan teknologi untuk belajar secara mandiri. Kamu mahasiswa zaman sekarang, pasti udah nggak asing lagi sama teknologi. Nah, manfaatkan itu untuk belajar secara mandiri. Ada banyak aplikasi dan alat digital yang bisa bikin proses belajar kamu lebih cepat dan efisien. Misalnya, kamu bisa pakai aplikasi seperti Quizlet buat bikin flashcards atau Notion untuk catat dan mengorganisir materi. Kalau kamu suka belajar lewat video, YouTube itu gudangnya. Cari aja channel yang ngajarin materi kuliah. Banyak banget yang bahas dari A sampai Z. Kalau kamu butuh sumber bacaan lebih dalam, Google Scholar atau JS Store bisa jadi pilihan untuk cari artikel atau jurnal yang relevan. Jadi, jangan cuma ngandelin buku teks, eksplorasi teknologi yang ada buat bantu kamu belajar lebih efektif. Selain itu, penting juga memanfaatkan komunitas belajar online yang kini semakin banyak tersedia. Bergabunglah dengan forum diskusi, grup media sosial, atau platform seperti Discord yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk berbagi materi dan berdiskusi tentang tugas. Interaksi dengan orang lain yang memiliki minat atau tantangan belajar serupa bisa membuka perspektif baru dan memberikan solusi atas kesulitan yang mungkin kamu hadapi. Belajar bukan hanya soal memahami materi, tapi juga tentang bertukar ide dan pengalaman. Dengan cara ini, kamu nggak hanya menguasai ilmu,
tapi juga membangun jaringan yang bisa bermanfaat di masa depan. Jadi, belajar mandiri dengan teknologi bukan berarti harus sendirian. Gunakan kesempatan ini untuk terhubung dengan lebih banyak orang dan memperluas wawasanmu. Di samping itu, jangan lupa manfaatin podcast dan audiobook seperti ini nih. Kalau lagi di perjalanan, lagi santai, atau bahkan sambil olahraga, kamu bisa tetap belajar. Ada banyak podcast edukasi yang bahas topik-topik seru, mulai dari sains, sejarah, teknologi, sampai pengembangan diri. Platform seperti Spotify, Audible, atau Google Podcast punya banyak koleksi yang gratis dan berkualitas. Kalau materi kuliahmu terasa berat, cari audiobooks yang membahas tema serupa, tapi dengan penyampaian yang lebih santai. Cara ini bikin belajar lebih fleksibel dan nggak bikin bosan. Yang penting sesuaikan metode belajar sama gaya kamu. Dengan begitu, belajar jadi lebih fun dan tetap produktif. Nah, ini ada kata-kata hari ini buat teman-teman. Belajar itu bukan hanya soal menghafal, tapi juga tentang memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Dengan memanfaatkan teknik aktif, mengajar orang lain, dan teknologi, proses belajar bisa jadi lebih menarik dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.